A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepadanya, yang kepadanya lah kita memang sudah sepantasnya kita manjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanyalah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia kepada kita, karunia yang sangat luar biasa banyaknya. Dari karunia nafas kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada henti-hentinya, dari oksigen yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian karunia kaki kita yang dengannya kita bisa berjalan menuju tempat yang mulia ini, tempat yang kita sama-sama sepakati untuk sama-sama di tempat ini kita sama-sama belajar, yaitu ngaji Al-Quran. Terutama karunia yang paling terbesar adalah karunia iman, karunia hidayah, karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua para hamba-hambanya, yang tidak semua manusia itu diberikan. Hanya pada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih dari sekian para manusia. Dari sekian para manusia yang ada, hanya para hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan karunia keimanan, karunia keistiqomahan untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya, atau senantiasa diberikan keistiqomahan untuk datang ke tempat yang mulia untuk belajar ngaji, ya, belajar Al-Quran, belajar agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kebaikan kepadanya, ya, memberikan petunjuknya, memberikan keberkahannya bagi setiap mereka-mereka yang belajar Al-Quran, maupun yang mendalami Al-Quran, maupun yang mengajarkan Al-Quran. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, orang-orang yang berjuang membela agama ini, ya, dan juga kepada para mereka yang hingga detik ini masih belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, meskipun berawal dari sangat dasar, ya, belajar dari setiap hurufnya, ya, dari Iqra 1 atau Iqra 2, ataupun belajar memperlancar bacaan Al-Quran, atau mengikuti kajian tahsin, ataupun belajar mengikuti kajian tajwid, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Jumat ini, ya, kita masih membahas, mengkaji, belajar, mentadaburi surah Al-Buruj, ya. Pada malam hari ini kita masih belajar membaca, belajar mengkaji, belajar memahami, ya, mentadaburi isi kandungan dari surah Al-Buruj, ya. Ya, insyaallah kita nanti akan mencoba untuk belajar mengkaji surah Al-Buruj ayat yang ke-10, ya, dan seterusnya. Namun sebagaimana sebelum kita mulai mengkaji isi kandungan dari surah Al-Buruj ini,
Ya, kita baca terlebih dahulu, kemudian selanjutnya coba kita untuk terjemahkan surah ini. Oleh karena itu bisa lihat di layar ataupun buka Qur'annya, mushaf Al-Qur'annya, kemudian buka surah Al-Buruj, kemudian dengarkan dan ikuti. Dengarkan, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Jadi setiap akhir dari bacaan dal yang terakhir ini ada pantulannya. Waqud. Kemudian ukhdud, ya. Ya, setiap akhir dari beberapa ayat dari surah Al-Buruj ini hurufnya akhirnya adalah dal, maka ada pantulannya. Karena sifatnya adalah qalqala. Okay. Kita ulangi. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Perhatikan ya, jangan sampai ada pantulan bil mu'minin ya. Tidak ada bil mu'minin. Yang ada bil mu'minin, bukan bil mu'minin. La-nya hilangkan ya. La itu enggak ada ya la dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi bacanya bukan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin, bukan bil. Enggak ada. Ya, kita ulangi. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minuna billahil azizil hamid. Ya, sama nggih, minhum jangan sampai minahum, na-nya hilangkan. Kemudian ayu minu, bukan ayu ya, tapi ayu minu ya. Kita ulangi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ya, ulangi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Ya, alhamdulillah, shadaqallahul azim. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap bacaan Al-Qur'an kita, ya, setiap huruf yang kita baca itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita baik di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Amin ya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian selanjutnya ya coba kita untuk menerjemahkan, ya kita sama-sama belajar ya. Menerjemahkan agar supaya ketika kita membaca surat ini kita bisa benar-benar meresapi, ya bisa benar-benar menghayati ya bacaan surah dari Al-Buruj ini ya. Baik, dengarkan kemudian ikuti ya. Was-samai, demi langit, Was-samai, demi langit, Dzatil buruj, Dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang.
yang memiliki urusan kita. Wal yaumi, Wal yaumi, demi hari, demi hari al mau'ud, al maud, yang dijanjikan, yang dijanjikan. wa syahidi, Wa syahidin, demi yang bersaksi, demi yang bersaksi. wa masyhud, Wa masyhud, dan demi yang disaksikan. dan demi yang disaksikan. Jadi ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Qutila, Utilah, celakalah celakalah ashabul ukhdud, ashabul ukhdud, orang yang membuat parit, orang yang membuat parit, galian ya, atau lubang. An-nari dzatil waqud, an-nari dzatil waqud, yaitu api yang berkobar-kobar. yaitu api yang berkobar-kobar. Idhum 'alaiha, Idhum 'alaiha, ketika mereka di atasnya atau di sekitarnya, jika mereka berkatanya qurud, duduk, qud, duduk. duduk. Ya, jadi ketika mereka ada di sekitar api itu, qurud itu duduk. Wa hum 'ala ma yaf'alun, Wa hum 'ala ma yaf'alun, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin, dan atas apa yang telah mereka perbuat terhadap orang beriman, dan atas apa yang telah mereka perbuat terhadap orang beriman, syuhud, syuhud, menyaksikan. menyaksikan. Jadi mereka menyaksikan, melihat, menonton ya, apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Jadi ya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik ya terhadap orang-orang beriman, sedangkan yang lain itu menonton. Wa ma naqamu minhum, Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa dari orang-orang itu, dan tidaklah mereka menyiksa dari orang-orang itu, illa an yu'minu billah, illa an yu'minu billah, melainkan hanya karena beriman kepada Allah melainkan hanya beriman kepada Allah. ya. Jadi tidaklah mereka menyiksa dari orang-orang itu karena melainkan hanya beriman kepada Allah. Al-Azizil Hamid, Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. yang maha perkasa lagi maha Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. dan miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas setiap segala sesuatu menyaksikan. Allah atas segala sesuatu menyaksikan. Jadi Allah itu menyaksikan atas setiap segala perbuatan manusia. Atas setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mengfitnah, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. menfitnah itu sifatnya bisa
menyiksa, membunuh, menghalang-halangi dari jalan Allah, ya namanya fitnah. Fitnah itu bukan bahasa sebagaimana bahasa kita itu ya. Itu fitnah gitu, misalnya ada saudara kita ngomong yang nggak bener gitu ya, bicarakan orang lain gitu. Itu fitnah, bukan itu maksudnya. Fitnah dalam bahasa Al-Qur'an, fitnah itu artinya menyiksa, membunuh, menghalang-halangi dari jalan Allah. Nanti akan saya jelaskan. Al-mu'minina wal mu'minat. Al-mu'minina wal mu'minat. Orang laki-laki beriman dan orang wanita beriman. Orang laki-laki yang beriman dan para wanita beriman ya. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah laki-laki beriman dan perempuan beriman ya. Ini artinya gitu. Tsumma lam yatubu. Kemudian tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka azab jahannam. Walahum adzabul hariq. Dan bagi mereka azab yang membakar. Ya, azab jahannam, azab yang membakar. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan yang beramal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kesuksesan yang besar. Ya. Gimana biar mendapatkan kesuksesan yang besar? Di sini disebutkan apa? Beriman dan beramal soleh. Maka akan janjinya Allah akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan Tuhanmu benar-benar lasyadid, keras. Sesungguhnya balasan Tuhanmu benar-benar keras. Innahu. Sesungguhnya dia. Huwa dia. Yaitu Allah. Yubdi'u. Yang memulai. Wa yu'id. Dan yang mengembalikan. Ya, jadi Allah itu yang memulai, zat yang memulai segala sesuatu. Wa yu'id, dan Allah itu yang akan mengembalikan sebagaimana semula. Ya. Manusia itu kan awalnya tidak ada, kemudian ada, ya sebagaimana saat ini kita ada di sini, kemudian suatu saat pasti akan ditiadakan, dan kemudian suatu saat akan dikembalikan lagi, diadakan lagi. Wa huwa, dan dialah Al-Ghafuru, yang maha pengampun, Al-Wadud,
yang maha pengasih. Dzul arsy, yang memiliki arsy. Al majid, yang mulia. Fa'alu, berbuat. Lima yurid, sesuai apa yang dia kehendaki. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu. Hadithul junud, kisah para tentara. Fir'auna, yaitu Fir'aun. Wa Thamud, dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir. Fi takdzib, mendustakan. Wallahu, adapun Allah. Min waraihim, dari belakang mereka. Muhit, ya, meliputi. Bal huwa, justru itu. Qur'anum majid, Quran yang mulia. Yang mulia. Fi lauhin, dalam lauh. Lauh itu artinya papan, ya. Mahfuz, yang terjaga. Ya. Insyaallah bisa paham nggih? Insyaallah bisa paham nggih? Ya, apa yang kita baca dari surah Al-Buruj ini, nggih. Al-Buruj, ya, insyaallah kalau kita rutin ya ikuti, insyaallah nanti bisalah menerjemahkan ya sedikit-sedikit dari surah Al-Buruj ini, ya. Al-Buruj artinya apa? Al-Buruj artinya apa? Gugusan bintang atau kumpulan bintang. Ya, sudah saya jelaskan ya beberapa waktu yang lalu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-10, ya. Bunyinya innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minina, pada laki-laki beriman. Kalau al-mu'minin ini laki-laki beriman. Al-mu'minat, wanita beriman. Ya, bedanya itu, ya. Mu'minin, mukminat, ya. Muslimin, muslimat. Ada muslimin, ada muslimat. Ya. Ada jam'iyah. Ya, ada mukminin, ada mukminat. Ada muslimin, ada muslimat, ya. Jadi ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minina, orang-orang laki-laki beriman, wal mu'minati, dan juga wanita beriman. Tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak bertaubat, falahum, maka wajib bagi mereka, kata Allah, adzabu jahannam, azab siksa neraka jahanam. Walahum, dan wajib bagi mereka, azabul hariq, siksa yang membakar, ya, siksa yang membakar. Jadi dia benar-benar dua kali, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini
masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat ke-8 ke-9, wa ma naqabu minhum, dan tidaklah mereka itu menyiksa dari orang-orang itu melainkan hanya karena mereka itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi orang-orang itu menyiksa itu sebabnya karena apa? Karena hanya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kisahnya terkait dengan para ashabul ukhdud ya. Tapi nyatanya kan yang namanya penyiksaan terhadap orang beriman itu terjadi tidak hanya pada waktu itu saja. Dan ternyata yang namanya kejadian penyiksaan terhadap orang-orang beriman itu tidak terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus saja. Dari sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu sudah ada yang namanya penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Contohnya sangat banyak. Yang salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala ungkit dalam ayat ini adalah kejadian ashabul ukhdud. Para orang-orang yang membuat parit, para orang-orang yang membuat galian, ya, kemudian mereka memaksa agar para penduduk itu ya, kembali ke dalam agama semula. Kemudian banyak yang tidak mau ikut, kemudian akhirnya mereka itu disiksa, dilemparkan ke dalam lubang api yang berkobar-kobar. Nah, ini adalah ayat yang sebelumnya. Kemudian ayat yang ke-9 kemarin pada malam Jumat yang lalu, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi lahu, yang baginya lah, yang miliknya lah kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Ini adalah kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki langit, yang memiliki raja di atas raja ya. Di atasnya para raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan juga yang menguasai bumi. Yang namanya penguasa secara hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah memiliki secara hakikat, secara asli ya, secara langgeng pasti Allah miliki. Kemudian Allah yang mengatur ya. Kalau manusia kan paling enggak ketika dia berkuasa hanya dapat mengatur saja ya, hanya dapat mengatur saja. Kalau memiliki ya memiliki hanya sebentar kan, terbatas manusia itu. Kepemilikan manusia itu hanya sebatas beberapa waktu saja. Dia pasti ada batasannya. Ya, mungkin karena masa jabatan yang sudah ditentukan, ataupun mungkin karena dia itu terbatas dengan usianya. Gitu kan. Ya mentok-mentok maksimal ya manusia usianya berkuasa berapa tahun gitu ya. Kalau usianya 60 tahun ya dia bisa sampai usia sekian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dari sejak menciptakan sampai seterusnya itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala kepemilikannya. Manusia ya tidak bisa menolak ya. Manusia tidak bisa menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada dia memiliki sekuat tenaga dia miliki ya. Tapi pada hakikatnya suatu saat yang namanya kekuasaan itu pasti akan tercabut dari tangannya. Kemarin saya juga menukil dari surah Al-Imran ya, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki di tangan Allah lah yang namanya kekuasaan itu ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Di ayat sebelumnya gimana bunyinya? Di ayat sebelum itu ya. Yang mana kerajaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya.
Ketika tu'izzu man tasya, Allah yang akan diberikan kemuliaan, kekuasaan itu kepada orang yang dikehendakinya. Wa tudzillu man tasya, dan Allah pun juga akan memberikan kehinaan, ya, itu hanya kepada orang yang dikehendakinya. Biyadikal khair, ya, di tangan engkau lah ya Allah itu kebaikan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang namanya kekuasaan itu ya ada di tangan Allah. Bisa jadi penguasa itu sewaktu-waktu Allah cabut, ya. Bisa jadi kekuasaan itu sewaktu-waktu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ada dalam benaknya kok bisa dia menjadi seorang penguasa. Padahal sebelumnya tidak ada darah-darah biru gitu ya. Darah-darah keturunan penguasa gitu. Karena memang di tangan Allah lah yang namanya kekuasaan itu. Ya kisahnya banyak ya, sebagaimana dulu kisahnya Jalut dan Tolut. Ya. Tolut itu kan sebelumnya dia berasal dari keturunan bukan darah biru. Dia dari seorang pembantu, dari seorang golongan budak. Ya, tapi dia bisa berkuasa karena memang Allah kehendaki dia sebagai seorang penguasa. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, inilah ayat yang ke-9. Kemudian pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ya di ayat yang ke-10 berfirman, innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah, membuat fitnah al mu'minin, orang laki-laki beriman, wal mu'minat, ya, dan para wanita beriman. Maksud dari al fitnah ini adalah bukan fitnah menyebarkan berita-berita palsu, ya, bukan itu. Tapi maksudnya adalah fitnah ini adalah menyiksa. Fitnah ini maksudnya adalah meneror, membunuh, termasuk juga menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya. Innalladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah para laki-laki beriman, wal mukminat, dan juga sungguhnya orang-orang yang memfitnah para wanita-wanita yang beriman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap apapun perbuatan manusia itu pasti ada balasannya. Ya. Balasannya itu ya tergantung sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Balasan sekecil, perbuatan sekecil apapun atau sebesar apapun itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai-sampai kalau seseorang itu membunuh atau menyiksa orang-orang beriman. Ya, dalam surah Al-Zalzalah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal meskipun itu sebesar biji dzarrah. Biji dzarrah itu kalau waktu itu ya, ketika Al-Qur'an itu maksudnya itu bukan sebesar biji sawi. Karena zaman itu belum ada yang namanya sawi gitu. Ya, bukan sebesar biji sawi. Biji sawi memang sangat kecil ya. Tapi ketika zaman Nabi SAW belum ada ditemukan sawi. Ya, mereka yang sepaham mereka yang namanya dzarrah itu adalah sebesar semut kecil, karena benda yang paling kecil di saat itu adalah semut gitu. Jadi di akal mereka nyamdaknya itu adalah semut yang paling kecil. Maksudnya dzarrah itu. Kalau sekarang ya diartikan dengan sebesar biji sawi gitu. Atau bahkan ada juga yang mengartikan sebesar biji atom gitu ya. Atom lah itu udah gak kelihatan ya. Atom itu nggak semua orang bisa tahu itu atom itu kayak gimana bentuknya, terus gimana itu kan nggak semua orang tahu gitu. Nah pada umumnya saat itu yang namanya dzarrah itu adalah sebesar semut kecil gitu. Jadi perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, meskipun itu seremeh, sekecil, sebesar biji sawi atau sebesar semut kecil, khairan yarah, maka ya, dia nanti akan dibalas dengan kebaikan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal juga dengan amal keburukan sekecil apapun, meskipun itu hanya sebesar dzarrah ya, semut kecil, ya, dia pun juga akan mendapatkan balasannya. Apalagi sampai menghilangkan nyawa seorang muslim. Kita jeda dulu karena sudah mulai masuk Isya. Ya, kita kembali. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, membuat fitnah para laki-laki beriman dan juga para wanita beriman, kemudian dia tidak bertobat, maka bagi mereka adzab jahannam, siksa neraka jahannam. Walahum adzabul hariq, dan wajib bagi mereka azab yang membakar. Jadi orang-orang yang fitnah ini maksudnya adalah orang-orang yang membunuh ya. Orang yang membunuh siapa? Membunuh orang-orang beriman laki-laki maupun beriman perempuan. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh, menyiksa, menghalang-halangi dari jalan Allah, orang-orang laki-laki beriman maupun para wanita beriman, maka kemudian mereka tidak bertaubat, maka wajib bagi mereka azab jahanam dan wajib bagi mereka azab yang membakar. Dalam suatu hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya menyiksa, apalagi sampai membunuh, itu dosanya sangat luar biasa besarnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la zawalud dunya ahwanun indallahi min qatli rajulil muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini, ahwanun indallah, itu lebih remeh di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Jadi nilai nyawa itu begitu sangat luar biasa beratnya, begitu sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan hilangnya nyawa seorang muslim. Adapun orang-orang yang menyiksa ya dengan begitu keras ya, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adzab jahannam, adab yang jahanam dan adab yang membakar. Nah, yang namanya fatanu, menyiksa ya. Menyiksa ini bisa terjadi kapan saja ya. Baik dari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus, maupun ketika sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai hari ini pun tetap terjadi yang namanya penyiksaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, siapa para sahabat yang mendapatkan siksaan? Ada nggak? Tentu ada. Ya. Yang kisah yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, yaitu dengan dijemur di tengah padang pasir, kemudian ditindih dengan batu yang sangat panas ya. Dia disiksa, dipaksa untuk kembali kepada agamanya. Kisah yang lain, kisah Ammar bin Yasir ya. Keluarga Yasir, bapaknya juga demikian, disiksa oleh tuannya ya. Kemudian ibunya Sumayyah juga demikian, disiksa dengan penyiksaan yang sangat luar biasa. Bahkan ya sampai Yasir itu yang anaknya itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bapak dan ibunya disiksa, dibunuh di depan matanya. Itu adalah keluarga Yasir. Belum lagi kisah yang lain ya. Kemudian ada yang namanya Khobab bin Al-Ard ya. Dia disiksa oleh tuannya juga demikian, dipaksa
Ini adalah kisah-kisah yang terjadi pada saat Nabi SAW diutus. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak lepas dari yang namanya penindasan. Ya. Ketika berdakwah, ya, ketika berdakwah di Mekah, banyak orang yang mencelanya. Ketika sholat dilempar dengan kotoran, kemudian pindah dakwah ke Taif, dan ternyata ketika sampai di Taif, beliau berdakwah malah dilempar batu sampai berdarah-darah ya badannya. Terus berlanjut sampai hari ini. Baik itu yang terjadi di mana? Di Palestina saat ini. Di Palestina saat ini. Kaum muslimin dibombardir sampai demikian rupa ya, banyak tersebar videonya. Beberapa tahun lalu ya, ada di mana? Di Irak. Beberapa tahun lalu ada di banyak sekali ya. Ya beberapa tahun lalu tidak lama ini ada terjadi di New Zealand ya. Ketika kaum muslimin sedang mau melaksanakan sholat Jumat, itu bahkan videonya tersebar kemana-mana itu. Viral ya. Karena orang yang membantai itu dia live di sosial media. Dia live sambil megang senjata kan sampai seperti naudzubillah min dzalik ya. Waktu Covid ya kalau salah waktu itu. Jadi kaum muslimin sedang mau melaksanakan sholat Jumat ya. Dia bawa persenjataan lengkap ya. Berapa senjata dia bawa, dia sendirian sambil live di Facebook. Kemudian ketika masuk ke masjid, padahal ada orang yang nyalami assalamualaikum, ditembak. Kemudian orang kedua assalamualaikum, tembak. Seluruh yang ada di masjid itu ketika sedang zikir ya, mau melaksanakan sholat Jumat ditembakin semua. Ya, total korban itu nyampe 7 orang. Dia live di Facebook, dia bangga mempertontonkan kekejamannya itu. Luar biasa sekali ya. Ini adalah perbuatan orang-orang yang menyiksa, membunuh orang-orang beriman. Sehingga ayat ini ya berbicara terkait dengan ya kapanpun, dimanapun dan apapun caranya penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Ancamannya yaitu tadi, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hari. Bagi mereka wajib azab jahanam dan wajib bagi mereka adzabul hari, azab yang membakar. Nah ini makna yang pertama, bahwa fitnah itu adalah menyiksa ataupun membunuh. Sedangkan makna yang kedua dari makna fitnah ini adalah menghalang-halangi dari jalan Allah. Menghalang-halangi dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah ya, terhadap orang-orang beriman laki-laki maupun terhadap orang-orang beriman wanita, maka bagi mereka kemudian mereka tidak bertobat, maka wajib bagi mereka azab neraka jahanam. Menghalang-halangi dari jalan Allah ini banyak gambarannya sangat banyak, bentuk-bentuknya ya banyak. Di antaranya adalah menghalang-halangi orang non-muslim agar tidak masuk ke dalam agama Islam. Ini juga termasuk gambaran orang-orang yang menghalang-halangi di jalan Allah. Ya entah itu dengan cara kekerasan maupun dengan cara yang halus. Kalau cara-cara kekerasan kan ya sebagaimana yang terjadi pada saat awal-awal Islam. Atau kalau kita membaca sejarah ya, dulu perjuangan kaum muslimin ketika pembebasan kota ataupun ketika terjadi di Spanyol itu ya, inkuisisi itu kan juga sangat luar biasa kejadiannya. Jadi ketika kaum muslimin itu terusir ya, diusir oleh orang-orang Nasrani yang menguasai Spanyol. Jadi akhir-akhir masa kejayaan Islam di Spanyol, itu kaum muslimin itu dipaksa habis-habisan untuk masuk ke dalam agama Nasrani.
Kalau tidak masuk ke dalam agama Nasrani, ya silahkan pergi dari Spanyol. Ya nyatanya sampai sekarang habis. Ya bukan habis total, masih ada sih. Cuma kan nggak sebesar waktu itu. Karena ternyata yang namanya Spanyol itu, kaum muslimin sampai Spanyol, ya, itu 100 tahun. Jadi sebelum nyampe 100 Hijriah, belum nyampe tahun ke 100 Hijriah, itu sudah nyampe ke Spanyol agama Islam itu. Dan pemerintahan Spanyol itu sudah di bawah kaum muslimin. Ya karena ya sejarahnya karena memang banyak ini ya, banyak intrik antara penguasa sebelumnya, ya itu tidak terima dengan penguasa para pemberontak ya. Pemberontak itu tidak terima dengan penguasa ini, sehingga waktu itu terjadi kerjasama itu, dan kemudian kaum muslimin itu ya menawarkan bantuannya kepada orang-orang yang tertindas di Spanyol ketika itu. Dan terus mereka itu berada di Spanyol sampai ratusan tahun ya, sampai hampir mendekati 800 tahun. Ya, sampai 800 tahun kaum muslimin itu berada di Spanyol. Nah, di akhirnya kaum muslimin lemah ya, dari sisi akidah lemah, kemudian semua lemah, maka digemborlah habis-habisan oleh para raja-raja di Spanyol ya. Kemudian diusir mereka untuk keluar dari Spanyol. Ya, saat ini peninggalan-peninggalan sejarah itu masih ada di sana. Nah, ketika proses itu yang terakhir itu sangat luar biasa, ada inkuisisi. Inkuisisi itu sangat luar biasa ya. Kisahnya atau dibaca di sejarah itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah di antara orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah ya. Di orang-orang yang mau masuk Islam itu dihalang-halangi ya, dengan cara yang keras maupun dengan cara yang halus. Kemudian di antara bentuk yang selanjutnya adalah berupaya membuat orang Islam itu keluar dari agamanya. Berupaya membuat agar orang Islam itu keluar dari agamanya. Ya entah itu dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Kalau cara-cara yang halus itu bisa kita lihat ya, tersebar di tulisan-tulisan, entah dengan menggunakan tulisan-tulisan atau kata-kata yang seakan-akan ya mengiyakan ya. Contohnya misalnya, syirik itu bukan terletak pada benda, tapi terletak pada niat. Syirik itu bukan terletak pada benda, tapi pada apa yang engkau pikirkan tentangnya. Ya ini kan kata-kata yang rancau ya, kata-kata yang seakan-akan iya gitu. Begitupun juga kadang ada juga kata-kata orang itu ya. Wanita telanjang itu enggak masalah, yang masalah itu adalah pikirannya. Nah, ini kan kata-kata yang rancau sekali. Jadi yang digembor-gemborkan oleh orang, jangan mempermasalahkan wanita pakai bikini ya. Jadi yang picik, yang ngeres itu adalah pikirannya gitu. Nah ini kata-katanya orang-orang yang aneh ya, gitu ya. Atau dengan kata-kata yang lain misalnya, tak mengapa salib ataupun berhala itu ada di dalam rumah kaum muslimin, asalkan niatnya bukan untuk disembah gitu. Nah, ada aja kayak kata-kata yang kayak gitu. Ya kalau kita pikir ngapain ada salib bagi orang beriman taruh di dalam rumah itu ya. Ini kan kacau sekali. Kata-katanya seakan-akan indah gitu, tapi penuh dengan intrik menyesatkan. Nah ini diantara bentuk yang kedua, yaitu berupaya agar orang Islam itu keluar dari agamanya. Kemudian selanjutnya adalah diantara bentuk fitnah yang kedua, selanjutnya yang ketiga adalah menghalang-halangi orang Islam untuk mendalami agama dan mengamalkannya. Dihalang-halangi agar orang itu nggak mau ngaji, dihalang-halangi agar orang itu nggak bisa ngaji, masjidnya ditutup, jalannya ditutup, dibubarkan. Kira-kira ada mungkin gitu. Nah ini diantara bentuk fitnah ya, dihalang-halangi orang itu agar nggak datang ngaji, atau dihalang-halangi disebar-sebarkan, wah ini adalah ustadznya ya sekian gitu ya.
Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Ya, ini di antara bentuk-bentuknya dari fitnah bahwa orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Maka ancamannya falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Di sini disebutkan dua ya, azab jahannam, azab harim. Disebutkan dua kali falahum, maka bagi mereka wajib bagi mereka azab jahannam walahum adzabul harim, dan wajib bagi mereka azab yang membakar. Azabnya disebutkan dua kali. Apa bedanya? Apa bedanya? Azab jahanam dan azab dibakar. Nah, ini adalah sebagai penekanan atau sebagai penegasan. Ya. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua kali dengan kata-kata azab, azabul jahanam, azabul harim. Ini adalah sebagai penekanan atau penegasan untuk mereka-mereka yang menyiksa kaum beriman. Ya. Kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mereka benar-benar akan disiksa dengan yang siksaan yang sangat berat. Ya. Jadi ancamannya penekanan sungguh-sungguh ya. Disebutkan dua kali itu dalam rangka memang benar-benar sungguh-sungguh pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadab mereka dengan adab yang sangat keras. Ya. Kemudian maksud yang lain, kenapa disebutkan dua kali ya? Maka mereka itu benar-benar akan mendapatkan dua kali siksaan. Ya. Kenapa disebutkan kata-kata azab dua kali? Ya. Jadi dalam surah yang lain, ya, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-88, bahwa mereka itu benar-benar akan mendapatkan dua kali siksaan. Siksaannya double, ya. Siksaannya dua kali lipat. Dalam surah An-Nahl ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab." Adapun orang-orang kafir wa saddu an sabilillah, yang menghalang-halangi dari jalan Allah, zidnahum adzaban, kami tambahkan azab kepada mereka, fawqal adzab, di atas azab. Jadi azabnya dua kali. Azab karena kekafirannya dia kepada Allah. Yang kedua adalah azab karena dia menyiksa orang yang beriman. Azab karena dia menghalang-halangi orang beriman. Jadi itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memfitnah laki-laki beriman dan juga yang memfitnah para wanita beriman. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyisipkan rahmatnya. Ya, masih menyisipkan rahmatnya, kasih sayangnya, meskipun dia itu sudah menyiksa habis-habisan, menyiksa sesadis-sadisnya kepada orang beriman, tapi Allah masih sayang kepada mereka, yaitu disisipkan kata-kata tsummalam yatubu, disisipkan kata-kata yatubu, taubat, masih ditawari kepada mereka untuk taubat kepada Allah, meskipun mereka itu sudah menyiksa dengan siksaan yang sesadis-sadisnya, sengeri-ngerinya, tapi tetap Allah masih sayang kepada mereka, ditawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Bukankah dengan demikian begitu sayangnya Allah kepada para hamba-hambanya? Sehingga yang namanya ancaman itu ya berlaku bagi mereka yang benar-benar tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini meskipun ancamannya sangat keras, begitu keras, ya, namun di sana masih ada sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan tawaran untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ayat yang ke-10 yang kita pelajari, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
menurunkan kepada kita ilmunya, pemahamannya, sehingga kita bisa memahami apa yang ada dalam kandungan surah Al-Buruj ini, ya terutama ayat yang sedang kita pelajari ini, yaitu ayat yang ke-10 ya. Saya kira saya cukupkan kajian ini ya, mengkaji, mentadaburi dari ayat yang ke-10 ini ya. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.